Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Di video kali ini gue ingin membahas terkait dengan false nine, juga formasi 4-2-4 yang selama preseason sebenarnya dipersiapkan oleh tim kepelatihan Manchester United, termasuk juga Erik ten Hag, dan secara konsisten menurut gue digunakan di dua pertandingan awal Manchester United di Premier League musim 2024-2025 menghadapi Fulham dan juga menghadapi Brighton. Ada pro, ada kontra, ada berbagai pendapat. Musim pertama Erik ten Hag di Manchester United, skema yang digunakan lebih cenderung ke 4-2-3-1. Lalu ketika memasuki musim kedua, ada perubahan formasi skema di sana, lebih memakai 4-1-4-1 yang pada saat itu kurang begitu sukses karena menurut gua adanya tuntutan situasi fisik yang bagus, dan ya Manchester United mengalami kendala yang besar di situasi fisik ya. Di samping tentu saja puncaknya adalah banyaknya pemain yang absen karena situasi cedera yang sangat banyak. Dan di musim ini Manchester United memakai formasi yang berbeda lagi nih, sistem yang berbeda juga ya. Dan kalau ditarik sebenarnya sistem false nine ataupun 4-2-4 ini sudah diterapkan oleh Erik ten Hag di penghujung musim lalu. Bukan hanya di Liga saja, tapi juga di final Piala FA ketika Manchester United secara gemilang mampu mengalahkan Manchester City dengan penampilan yang menurut gue juga luar biasa di sana. Nah, dari situ menurut gue fondasi dari sistem false nine ya, ataupun skema 4-2-4 ini sudah ada, kerangkanya sudah ada, dan ini nampak diasah lebih dalam lagi di preseason. Hanya saja fakta bahwa ada perubahan situasi di squad Manchester United ini juga mempengaruhi. Ada beberapa punggawa yang cabut ya dari Manchester United, Rafael Varane contohnya, dan juga beberapa pemain yang mungkin masih belum bisa memperkuat Manchester United, Rasmus Højlund misalnya, ataupun juga Luke Shaw. Di samping juga beberapa pemain baru yang datang di Manchester United saat ini, dan ini membutuhkan menurut gua adaptasi dan juga penyesuaian kembali dengan sistem 4-2-4 dan juga menggunakan false nine ini ya. Nah, tapi gua secara keseluruhan melihat apakah sistem ini di dua pertandingan awal Manchester United sudah bisa divonis bahwa sistem ini tidak berjalan atau sistem itu akan berjalan sukses seperti apa. Menurut gue masih belum bisa. Masih terlalu prematur, masih terlalu awal, masih terlalu terburu-buru, masih terlalu berlebihan. Bahkan ketika di awal baru 2 pertandingan ini sudah divonis begini dan begitu terkait dengan false nine. Nah, gue melihat tentu saja ada beberapa perbaikan yang dilakukan, nanti akan gue bahas ya selanjutnya. Tapi gue ingin memulai dulu dari apa yang telah terjadi ketika Manchester United bermain 4-2-4. Tentu saja ketika bermain ya di pertandingan Liga, meraih kemenangan ini merupakan targetnya, dan meraih kemenangan ini dengan cara menciptakan gol. Menciptakan gol ini diraih dengan memperbanyak peluang untuk bisa mencetak gol. Salah satunya adalah dengan shots ya. Bisa juga dengan possession. Nah, kalau gue lihat dari unsur tersebut, misalnya ketika Manchester United menang 1-0 menghadapi Fulham, di situ Manchester United memang mencetak hanya 1 gol, tapi bagaimana expected goals yang tercipta ini hampir 2,5. Artinya Manchester United bisa mencetak 2 atau bahkan 3 gol. Dengan total shots juga yang cukup tinggi di sana. Ada 14. Dan big chances juga cukup banyak. Hanya banyak juga big chances ini ada 4 ya yang tidak bisa terjadi gol. Jadi angkanya ini cukup tinggi sekali. Bagaimana ketika Manchester United kalah menghadapi Brighton? Expected goals Manchester United ada di angka 1,4, hampir 1,5, di mana Manchester United mencetak 1 gol. Di situ tentu saja ada 2 gol yang dianulir karena offside, dan beberapa peluang yang sangat bagus. Bahkan di awal-awal pertandingan misalnya Manchester United sudah mendapatkan peluang tersebut dari Ahmad yang sayang gagal untuk dimaksimalkan.
Tapi ya peluang yang didapat menurut gue juga tidak terlepas dari skema yang digunakan, yaitu adalah false nine dengan formasi cenderung ke 4-2-4. Big chances 2 dan 2 ya, artinya dengan Brighton ini. Total shots 14-11, Manchester United tertinggal, tapi menurut gue frekuensinya juga cukup tinggi dengan shot on target hanya selisih 1 dibanding dengan Brighton. Dan big chance miss atau ya peluang besar yang tidak bisa dimaksimalkan ini ada 2 kali. Nah, dari sini gue melihat memang skema ini bisa membuat Manchester United banyak mendapatkan peluang. Dan faktanya pun seperti itu ya. Faktanya pun demikian. Manchester United dengan 4-2-4 dengan false nine ini tampil lebih, menurut gue tampil lebih baik dibanding dengan situasi musim lalu. Nah, terkait dengan situasi musim lalu, sebenarnya di penghujung musim lalu ketika Manchester United menghadapi Brighton dan Manchester United berhasil menang dengan skor 0-2, di situ juga sudah dimainkan ya kurang lebih formasi 4-2-4 dengan false nine. Pada saat itu Manchester United mencetak 2 gol di atas expected goals. Dan pada saat itu Manchester United tampil lebih clinical, tampil lebih tajam. Sehingga hanya sedikit atau tidak ada ya peluang besar yang tersia-siakan. Bahkan Manchester United dari 1 peluang besar mampu mencetak 1 gol. Dengan total tentu saja mencetak 2 gol. Jadi ada efektivitas di sana. Dan musim lalu ketika Manchester United menghadapi lawan yang sama, artinya Fulham, maksud gue di sini adalah Fulham, dengan pada saat itu tidak bermain dengan menggunakan false nine ya. Situasinya Manchester United kalah 1-2. Expected goals Manchester United 1,7 tapi hanya menciptakan 1 gol. Big chances Manchester United 3 dari 21 shots. Jadi ada 21 shot, hanya 3 yang bisa menjadi gol. Dengan ada 2 big chances yang tidak bisa dimaksimalkan menjadi gol. Dan terkait dengan big chances, di musim ini, di 2 pertandingan awal, di mana Manchester United menggunakan false nine dengan 4-2-4, kalau gue ambil dari United District, Manchester United ini merupakan tim yang paling banyak menyia-nyiakan peluang besar. 6 kali, ini merupakan yang tertinggi. Nah, dari situ gue menilai kalau seandainya divonis saat ini ya, false nine itu tidak berhasil, 4-2-4 itu tidak berhasil, ya gue tidak sepakat. Karena apa? Terlihat ada progres di sana ya. Hanya saja ada sesuatu yang harus diperbaiki. Apa itu? Tadi sudah gue katakan, dari data-data tersebut menunjukkan betul bahwasannya efektivitas, clinical, efisiensi, ketajaman di lini depan ini penting. Karena dengan sistem 4-2-4 ini ataupun false nine, diusahakan Manchester United ini bisa berkreasi, bisa menciptakan peluang-peluang yang dari peluang-peluang tersebut diharapkan bisa menciptakan gol. 4 pemain depan dari Manchester United di situasi 4-2-4 menurut gua secara kualitas individu mereka ini memiliki catatan yang bagus. Sekali lagi, secara kualitas individu mereka ini memiliki catatan yang bagus dalam mencetak gol. 2 pertandingan awal sayap kiri dihuni oleh Marcus Rashford, di mana 2 musim lalu Marcus Rashford untuk Manchester United menciptakan 30 gol. Bruno Fernandes termasuk pemain yang memiliki catatan gol juga bagus. Di kanan Amad Diallo ya tampil luar biasa di pre-season, juga cukup rajin mencetak gol dan akhirnya dia juga bisa mencetak gol ketika menghadapi Brighton. Hanya saja ya ada situasi-situasi di mana harusnya bisa lebih dimaksimalkan lagi. Ketika menghadapi Brighton ada banyak sekali peluang di babak pertama, dan ketika peluang itu bisa dimaksimalkan menjadi gol, dinamika jalannya pertandingan bisa jadi sangat berbeda, sangat berubah ya di babak kedua ataupun sampai di penghujung akhir pertandingan. Masalah lainnya menurut gue ada di lini belakang, di mana lini belakang ini masih belum bisa secara konsisten berkonsentrasi dengan penuh. Walaupun kalau dicap lini belakang ini jelek, gue kurang sepakat. Karena apa? Ketika menghadapi Brighton di mana Manchester United mengalami kekalahan pertama, ada banyak periode di mana lini belakang ini solid, terutama di babak pertama.
pun juga di banyak periode di babak kedua. Hanya saja sepak bola level tertinggi ini tentang details. Artinya apa? Tidak boleh lengah. Dan 2 gol yang tercipta menurut gue ini karena lengahnya organisasi lini pertahanan di sepersekian waktu ya periode yang mampu dimanfaatkan oleh Brighton sehingga akhirnya merubah keadaan. Ini yang harus diperbaiki 2 catatan ini. Sekali lagi, jika karena 2 catatan ini lalu dicap bahwa sistem ini tidak berhasil, menurut gue masih terlalu awal. Pun juga sebaliknya, jika dengan yang permainan yang ditunjukkan di 2 pertandingan awal ini, maka dikatakan sistem inilah yang akan membawa Manchester United lebih tinggi lagi, gue juga masih belum bisa mengatakan hal demikian. Jadi masih banyak hal yang harus di wait and see, harus dilihat lagi. Tapi ya kita lihat saja akan seperti apa perkembangannya. Ada salah satu hal juga yang gue perhatikan dan gue sukai dari sistem false nine dengan menggunakan 4-2-4, yaitu adalah pressing. Terutama ketika pressing ini dilakukan ke pertahanan lawan, terutama ketika mereka sedang melakukan build up. Ini salah satu contoh yang dilakukan oleh Manchester United menghadapi Brighton di babak pertama. Bagaimana ada 4 bahkan 5 pemain ya yang memberikan tekanan, yang memberikan pressing kepada pemain Brighton yang sedang build up. Jadi ini seperti kayak memaksa pemain Brighton ini berbuat kesalahan di daerah mereka sendiri, dan ini sering bisa dimanfaatkan oleh Manchester United. Bahwasanya hal ini sebenarnya sudah terlihat di pre-season dan lebih terlihat lagi di musim ini, dan beberapa kali ini berhasil menurut gue ya. Ini salah satu skema di gambar ini ya, bagaimana ada 2 center back dari Brighton yang tidak memiliki banyak pilihan karena lihat ada 4 bahkan 5 pemain Manchester United yang memberikan tekanan kepada pilihan-pilihan lainnya di daerah Brighton, sehingga sering sekali ini yang membuat pemain Brighton akhirnya melakukan kesalahan atau memaksakan untuk melakukan bola-bola direct langsung ke depan, di mana lini tengah ataupun lini pertahanan Manchester United sudah siap untuk menetralisir umpan-umpan tersebut. Ini juga salah satu skema juga ya, di mana ada 2 pemain false nine, yaitu adalah Mason Mount serta Bruno Fernandes memberikan tekanan kepada penjaga gawang dari Brighton, sehingga ya meminimalisir opsi untuk build up dengan rapi dari bawah. Lalu ini juga merupakan salah satu skema contoh pressing yang dilakukan ya oleh 2 pemain false nine di depan, Bruno Fernandes dengan Mason Mount. Dan di belakangnya ini ada 4 pemain lainnya, 2 di sayap dan 2 di sektor gelandang tengah, yang ini sering sekali di babak pertama utamanya ya, ini memberikan kesulitan betul bagi Brighton dalam melakukan build up. Ini juga merupakan contoh lainnya ketika pemain Brighton akan build up ya, mereka harus menghadapi 4 atau bahkan 6 pemain Manchester United di daerahnya sendiri, di daerah Brighton, dan ini sekali lagi sering menyulitkan. Dan apa yang terjadi, sering sekali Manchester United ini mampu mencuri bola-bola tersebut, dan ya karena ini di daerah pertahanan dari Brighton, di mana Brighton bersiap untuk melakukan build up, sehingga ketika Manchester United mampu mengambil bola ya dari pressing, mereka tidak menghadapi lini belakang yang padat. Sering sekali ini akan beralih menjadi transisi dari situasi out of possession bagi Manchester United menjadi situasi serangan balik. Ada salah satu contoh ya di mana skema ini menurut gue juga cukup menarik. Artinya Manchester United memiliki counter attack situation, di mana ya ini contohnya adalah Amad Diallo dan Bruno Fernandes serta Rashford berada di situasi 3 lawan 2. Situasi 3 lawan 2 ini juga bisa dimungkinkan karena skema 4-2-4 itu tadi. Ketika Manchester United bertahan ya, mereka juga bersiap dengan cepat untuk bisa melakukan counter attack, dan ini yang terjadi. Jadi dalam sekian detik mereka bisa beralih dari out of possession menjadi serangan balik ya, posisi serangan balik dengan menempatkan cukup banyak pemain di daerah pertahanan lawan dengan cepat. Dan ini salah satunya. Sayang pada saat itu ini tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal karena Amad Diallo melakukan umpan yang salah. Balik lagi dari hal-hal yang tadi gue katakan ya, ini masih terlalu dini sih, masih terlalu awal kalau skema ini dianggap sudah gagal.
kalau skema ini dianggap tidak berhasil. Ada kekurangan iya, tapi kekurangan-kekurangan tersebut gue pikir seharusnya bisa diperbaiki. Dan salah satu tugas dari tim kepelatihan memang memperbaiki hal ini. Gue juga melihat, gue tidak ingin a priori, gue tidak ingin terlalu negatif, gue juga melihat ada banyak potensi sebenarnya dari skema ini. Pun juga kalau melihat kualitas individu pemain Manchester United yang ada saat ini. Dari belakang, back, kiper juga, lini tengah, dan juga depan. Salah satu juga keunggulan menurut gue dari skema 4-2-4 ini adalah 4 pemain depan Manchester United yang memiliki kecepatan. Dan ini sering sekali dimanfaatkan dengan bola-bola direct dari lini kedua atau bahkan dari lini ketiga, artinya di lini belakang. Andre Onana cukup sering menurut gue beberapa kali yang dimana dia memiliki atribut ya dalam melepaskan umpan-umpan direct ke depan. Ini membuat sesuatu yang berbahaya. Salah satunya gue ingat betul bagaimana peluang dari Amad Diallo memanfaatkan crossing dari Diogo Dalot yang dimulai dari bola Andre Onana dari belakang. Lalu juga Casemiro sering sekali juga dari lini kedua, dari lini tengah ini melepaskan umpan-umpan dari ke depan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh lini depan Manchester United dengan mengandalkan kecepatan. Hanya saja pemaksimalan dari skema ini terutama di lini depan ini yang harus diasah karena sering sekali end passing-nya tidak tepat ya, ataupun pengambilan keputusan serta ketajaman. PR-nya menurut gue lebih ke ketajaman. Ini sebenarnya sudah terlihat di pre-season. Bagaimana Manchester United menguasai pertandingan, menguasai possession ya, menciptakan banyak peluang, tapi tidak bisa efisien, efektif, tajam. Dan ini menurut gue yang harus diatasi, harus bisa diperbaiki, terutama untuk skema 4-2-4 false 9 ini. Sekali lagi sebelum gue akhiri video ini, gue tidak ingin a priori dengan mengatakan skema ini sudah gagal duluan atau skema ini akan berhasil. Ada banyak poin yang harus diperbaiki. Gue melihat ini ada potensi kalau bisa dimaksimalkan dengan lebih baik lagi, artinya diperbaiki ya hal-hal yang masih kurang tersebut. Skema yang sudah sebenarnya diterapkan dari akhir musim lalu, dan gue ingat betul ketika skema ini pertama kali diterapkan di pertandingan musim lalu ya, ini banyak menuai pujian baik dari pers, media, pandit, dan bahkan fans Manchester United. Tapi ketika di 2 pertandingan awal Manchester United baru meraih 1 kemenangan dan 1 kekalahan, skema ini sudah langsung diserang ya menurut gue. Jadi ini agak sedikit kurang fair sih, tapi kita lihat akan seperti apa. Sekali lagi gue berharap skema ini bisa berhasil sehingga Manchester United juga bisa ya mendapatkan hasil yang lebih positif juga di musim ini, dengan catatan itu tadi perbaikan-perbaikan yang dilakukan di hal-hal yang masih menjadi kelemahan ataupun kekurangan dari skema ini. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.